Salam, selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya, Benedictus Yuda Bayu Setiawan, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJ Yogyakarta dengan NIM 04946263. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas ketiga dari struktur data dengan kode mata kuliah MSIM 4202. Dengan tugas pertama, buatlah sebuah program searching dengan algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu 1, A1, A2, A3, A4, A5 dengan kita menentukan sendiri nilainya. Lakukan pencarian angka N, tentukan sendiri pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap. Nomor 2, algoritma binary search dengan menggunakan bahasa Java. Datanya sama, A1 sampai A5, nilainya kita tentukan sendiri dan kita lakukan pencarian angka N pada data tersebut. Sama juga, berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut, gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini saya menggunakan IDE NetBeans, Apache NetBeans. Oke, langsung saja kita buat project baru, Java Maven, Java Application. Next, project name, tugas 3, struktur data. Kita finish. Nah, ini kemarin tugas 2, masih historinya masih ada. Oke, kita tutup dulu. Tugas 2, tugas 3, ini tugas 1. Kita tugas 3. Secara default kita akan mendapatkan tampilan awal dengan hello world. Nah, ini kita buat kelas baru saja. Di sini new Java class. Next, kita buat tadi kita copy saja. Algoritma panjangan sequential search. Kita sudah mendapatkan halaman kerja. Untuk membuat sequential search, kita definisikan nilainya dulu, dan di sini kita masukkan kelasnya dulu. Public static. Nah, ini definisikan nilai data array.
Oke, kita ini data 1 sampai data in data sama dengan kita buat data aja 10 7 13 5 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 4 5. Oke, sudah. Kemudian target yang akan kita panggil di sini kita ini n sama dengan 7. Terus di sini kita lakukan algoritma untuk pencarian datanya. Di sini boolean ditemukan sama dengan false apabila ditemukan dan dalam kondisi equal to false. Apabila boolean ditemukan dalam kondisi salah, di sini kita buat for untuk in i sama dengan 0, i kurang dari data yang dimana i melakukan perulangan. For i nah, di sini if jika data i sama dengan n, ditemukan maka true. Sistem out print out print in data plus n yang kita cari plus ditemukan pada indeks
plus I. Break. Kita lakukan break untuk menghentikan perulangan. Kemudian di sini if data masih false, if data masih false, jika data yang kita cari hasilnya masih false, maka sistem print data plus n, kita kasih spasi, data plus n plus tidak ditemukan indeks. Oh maaf, ini ditemukan. Jika ditemukan, jika if data ditemukan sama dengan false, boolean itu apabila kondisinya ditemukan tapi dalam salah, maka untuk I sama dengan 0, data length ditemukan itu akan menampilkan data n yang dicari ditemukan pada indeks I. Setelah itu proses akan dihentikan. Ini kita kasih deklarasi pencarian sequential sort. Nah, ini jika ditemukan maka ini akhir dari public class. Nah, akhir dari kelas sequential sort, terus ini akhir dari static void main. Nah, coba kita run. Kenapa tidak bisa di-run? Oh, ini yang hello world. Coba kita ini kok nggak bisa di sebentar, ini kita close.
yang kepanggil yang hello world. Sebentar, ini ada yang udah bisa. Oke, data 7 ditemukan pada indeks 1. Ini udah sukses. Data 7 ditemukan pada indeks 1. N0, 1, 2, 3, 4. Oke, di sini N kita rubah menjadi 9. Putaran lagi. Angka akhirnya ditemukan pada indeks 4. Oke, indeks 4. Sekarang N kita rubah ke 10. 10 ada, kita rubah ke 11. Kita run. Oke, data 11 tidak ditemukan di dalam indeks. Oke, kita kembalikan ke angka 13 untuk pembuktian terakhir. Oke, data 13 ditemukan pada indeks 2, 0, 1, 2. Dengan begitu, sequential sort tugas pertama sudah kita selesaikan. Sekarang kita buat binary sort, algoritma binary sort. Di sini kita buat kelas baru, Java class, next, new class, master, binary sort. Kita finish. Di sini kita buat dulu kelasnya binary sort. Di sini public static string kita deklarasikan data in data sama dengan, karena binary itu tidak bisa menggunakan data acak, jadi harus runtut. Di sini kita menggunakan bilangan bulat. Nilainya ganjil juga bisa ya, seperti 1, 3, 1, 3, 7. Di sini kita menggunakan 10, 15, 20. Kita 10, 15, 20, 25, 20. A1, A2, A3, A4, A5. Oke. Kemudian in N yang akan kita cari sama dengan misal 25. Kita
kita deklarasikan binary search. Di sini kita buat dulu, kita bagi dulu menjadi dua bagian karena pada konsepnya itu binary search itu memecah data menjadi dua bagian sehingga pencariannya itu lebih mudah. Antara misal data ada 10 dibagi dua, nanti nyarinya lebih dekat ke kiri atau lebih dekat ke kanan. Jadi misal kita cari data 25, berarti kan lebih dekat ke kanan. Nah itu nanti nyarinya bacanya dari 20, 25, 30, atau kalau misal lebih dekat ke kiri maka dari 20, 15, 10. Nah itu baru dipanggil. Jadi binary search itu lebih cepat kinerjanya daripada sequential search karena harus baca dari awal. Ini kita buat dulu in f sama dengan 0, in right sama dengan data length min 1. Terus boolean sama dengan false. Boolean ditemukan apabila ditemukan dalam keadaan salah, while dimana left kiri kurang dari sama dengan right, maka in mid sama dengan left ditambah dalam kurung right right min left dibagi 2. Di mana kiri kurang dari kanan, maka data sama dengan mid, di mana kiri ditambah kanan dikurangi kiri dibagi 2. Kemudian if jika data mid apabila data tengah sama dengan n adalah n, maka hasilnya ditemukan sama dengan true. Ditemukan sama dengan true. Jadi data yang kita cari itu ketemu. Maka sistem print data plus n plus ditemukan pada indeks ke plus i. Pada indeks mid. Kemudian kita hentikan perulangan.
di sini else if selebihnya jika data mid kurang dari n maka left sama dengan mid plus 1 selebihnya right sama dengan mid dikurangi 1. Kita rapikan dulu. Ditemukan satu ini bracketnya ada if jika ditemukan masih dalam posisi salah else maka sistem print data plus n tidak ditemukan ada indeks. Ini akhir dari kelas binary chart. Kita sisa in left deklarasi, jadi in left sama dengan 0, in right data jumlah panjang data dikurangi 1 apabila boleh ditemukan maka dalam kondisi salah di mana kiri kurang dari sama dengan kanan, maka data mid sama dengan data tengahnya sama dengan kiri ditambah kanan dikurangi kiri dibagi 2. Jika data tengah sama dengan n, maka ditemukan sama dengan true, sehingga outputnya akan menampilkan data n ditemukan pada indeks ke plus mid, nanti nilai tengah, nilai data in mid-nya. Nah, else if dimana jika well else juga. Selain itu, jika data mid kurang dari n, maka left sama dengan mid ditambah 1. Selebihnya jika right, maka mid dikurangi 1. Jika ditemukan masih salah, maka data n maka akan menampilkan data plus n yang dimasukkan
tidak ditemukan pada indeks. Kita run, kita save, kita run. Kita cari data 25. Data 25 ditemukan pada indeks ketiga 0, 1, 2, 3. Oke, kita rubah N menjadi 10. Kita run, kita save, kita run. Oke, indeks ke 0 sekarang kita rubah menjadi bisa 5. Run file. Oke, data 5 tidak ditemukan pada indeks. Kita rubah menjadi ke data tengahnya 20. Kita run file. Oke, data 20 ditemukan pada indeks kedua. Oke, dengan demikian tugas 3 struktur data dengan tugas pertama algoritma sequential search dan tugas kedua algoritma binary search sudah saya kerjakan tanpa mengalami kendala. Kurang lebih demikian yang dapat saya sampaikan pada praktikum tugas 3 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.